Oke, assalamualaikum. Tadi pagi saya live ya. Sekarang saya live lagi. Begini guys, begini saudara sekalian. Kebetulan saya ini sedang ada acara begitu ya, acara catering gitu. Lokasinya itu di arah ke Gunung Bromo, sudah. Ini menarik. Ini sebuah villa. Saya menginap di sebuah villa. Villanya namanya GSS, begitu. Macam-macam di villa ini. Fasilitasnya juga bagus. Termasuk saya live ini juga menggunakan fasilitas wifi dari villa. Ya, ini menarik menurut saya. Beginilah seharusnya kita melayani klien. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya hari ini ingin sedikit ya berbagi ya dengan kita semua ya. Bagaimana kita mesti mengimplementasikan sebuah demokrasi itu. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, seperti kita tahu, saya yakin semua orang tahu, semua masyarakat tahu apa itu demokrasi. Demokrasi itu kan pemerintahan yang berasal dari rakyat. Di negara demokrasi itu kebebasan berpendapat dijamin. Jadi saudara sekalian, ketika berbicara masalah kebebasan berpendapat, kita tidak bisa membandingkan negara kita, Republik Indonesia, dengan Malaysia. Tidak bisa. Tidak bisa pula kita membandingkan negara kita dengan Saudi Arabia. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena ya modelnya berbeda gitu. Jadi ya kita mesti tahu, untuk kemudian membandingkan negara itu mesti tahu bentuk negaranya kayak gimana, itu mesti tahu. Ya. Yang pasti bahwa negara kita menganut model kebebasan berpendapat, kebebasan berdiskusi. Maka ya ketika kita punya perbedaan pendapat satu dengan yang lain, ya tidak masalah. Tidak usah kemudian orang yang berbeda dengan kita itu dihujat. Tidak usah. Ya cukup beda ya beda wae begitu. Termasuk ketika kita memilih calon pemimpin, ya pilihlah sesuai dengan keinginan kita. Sesuatu yang ingin saya tekankan kepada kita semua adalah kita ini warga negara Indonesia. Kalau kita meyakini bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah satu tanah tumpah darah kita, sesuatu yang harus kita pertahankan, sesuatu yang harus kita perjuangkan, dan sesuatu yang harus kita bela. Nanti ada lanjutannya itu. Bahas suap-suapan dan antisipasinya. Oke. Sebetulnya begini, Bang. Di era digital ini luar biasa menarik sebetulnya kalau kita bicara masalah suap-suapan dan antisipasinya. Suap menyuap itu pidana yang pasti. Cuman kemudian siapa yang kemudian berani mempertaruhkan dirinya? Politik itu kan begini, kita ngomongnya agak luas ya. Politik itu kan begini, saudara. Prinsipnya politik itu kan berbagi kekuasaan ya. Penguasa, pemenang dalam sebuah kontestasi politik itu kan semestinya di negara demokrasi ya, itu kan dia harus bisa berbagi peran. Jadi ketika sudah bicara negara demokrasi, kemudian ada kontestasi politik yang disebut dengan pemilu misalnya gitu kan. Kemudian pasti ada dua kubu nih.
kubu pemenang dan kubu yang tidak menang. Maka semestinya adalah kubu pemenang itu melakukan power sharing. Power sharing itu berbagi kekuasaan, berbagi kekuatan untuk menjalankan roda pemerintahan. Ada juga pihak lain yang kemudian dia sebagai penyeimbang. Bahasanya adalah oposisi. Oposisi itu jangan dipandang bahwa ia adalah sebagai rival dari pemerintahan yang sah. Tidak begitu melihatnya. Kalau saya, kemudian ada yang mengkritisi saya, itu sangat menarik. Karena kita ini kan tidak bisa melihat diri kita, kita tidak bisa melihat diri kita ini sendiri. Kita tidak bisa mengaca kesalahan kita ini secara sendiri. Yang bisa melihat kesalahan kita ya orang lain, begitu. Nah, fungsi dari penyeimbang atau posisi itu kan menunjukkan kesalahan kita, menunjukkan kesalahan bagi pemegang kekuasaan yang sah saat itu, kan begitu. Oke ya. Nah, kemudian yang kelompok yang menang ini akan berbagi kekuasaan itu boleh, Bang. Berbagi kekuasaan itu boleh. Ya, tidak salah. Yang salah itu adalah berbagi kekuasaan secara tidak profesional dan tidak proporsional. Hanya karena seseorang mendukung sebuah kekuasaan, lalu kemudian diberilah kekuasaan tertentu begitu tanpa melihat profesionalitas. Itu yang salah. Gitu kan? Dan dalam rangka berbagi peran itu tetap berpikirnya bukan berpikir kelompok, tapi berpikirnya adalah berpikir bangsa. Sebagai contoh, begini, ketika sebuah kelompok partai politik begitu mengusung seorang capres begitu kemudian jadi, maka itu kan beberapa partai politik itu yang memenangkan. Nah, dia mengambil lah menteri-menteri itu dari koalisinya itu sah, itu boleh. Yang jadi persoalan kemudian, menteri-menteri ini apakah berpikir untuk bangsa Indonesia utuh atau apakah berpikir untuk partainya? Nah, itu yang kemudian menjadi persoalan. Oke ya. Tarikannya dengan suap-suapan bagaimana? Tarikannya begini. Proses kontestasi itu melibatkan dua kekuatan besar, yaitu the winner and the loser. Orang yang kemudian menjadi pemenang dan orang yang kemudian menjadi orang yang kalah. Orang menjadi pemenang dan menjadi orang yang kelompok menjadi pemenang dan kelompok menjadi terbagi menjadi dua, salah satu kelompok sebagai pemenang, salah satu kelompok sebagai kelompok yang tidak menang begitu ya. Ketika dokumentasi kita tadi gitu ya, terkait suap-suapan tadi, kemudian kebetulan yang kita dokumentasikan jadi kan begini, ketika kita semangat kita itu anti suap begitu ya, dalam gerakan kita mencoba untuk mendokumentasikan segala bentuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan persuapan tadi, gitu ya. Tentu kita melibatkan rekaman macam-macam. Nah, ketika kita upload itu, kita share itu, ada potensi-potensi, saudara, yang jika kita sebar, itu bisa jadi kita yang kena, atau bisa jadi orang lain yang pelakunya kena. Jika yang kita publikasi itu adalah kelompok pemenang, nah itu ya, maka risikonya adalah kita kena jerat. Berlakulah, bukan tidak mungkin berlaku hukum rimba, kan begitu. Hukum rimba itu bagaimana? Hukum rimba itu pasti semuanya berpihak kepada pemenang, apalagi jika pemenangnya dolim. Nah, melawan begitu-begitu itu, masyarakat mesti berani
bahasanya adalah menggunakan people power, kekuatan masyarakat. Kalau masyarakatnya malu-malu mau, lewat Mas. Begitu. Jadi mesti ada sebuah kelompok, sebuah gerakan, sebuah komunitas yang berani melakukan gerakan-gerakan untuk mempublikasikan, memviralkan bahasanya ya, langkah-langkah persuapan tadi. Apakah mungkin itu dilakukan? Mungkin. Sekarang ini kan era digital. Dulu ketika saya masih seusia SMA ya. Saya masih usia SMA, SMP. Saya biasa begitu tuh. Ketika mengetahui sesuatu itu tidak benar, saya tulis Mas. Saya deskripsikan. Kemudian saya kirim ke media-media yang ada waktu itu. Ada yang terespon, ada yang tidak. Begitu. Ada yang berujung yang bersangkutan kemudian sampai dipecat juga ada yang begitu. Cuman ya 50-50 lah. Ada yang berhasil betul, ada yang tidak berhasil. Ya biasalah ikhtiar begitu. Nah, era sekarang kan eranya digital ya. Maka ketika kita mengetahui sesuatu perilaku berbasis suap-suapan begitu ya, langkah yang bisa kita ambil adalah ya kita rekam. Setelah kita rekam, kita upload deh. Kita sebar. Bahwa terjadi begini begitu kita jelaskan saja secara utuh. Jangan ditambahi. Saya pikir masyarakat akan tahu. Dan dalam berjuang untuk persoalan ya penegakan kebenaran dan keadilan, urusan anti suap dan sebagainya. Jangan kaget kalau kita akan menghadapi musuh yang banyak. Musuh-musuh yang akan menyerang kita itu salah satunya adalah dengan alasan jangan mengganggu orang lain yang sedang cari penghidupan. Begitu. Padahal sesungguhnya kita ini kan tidak sedang ganggu orang juga. Kita begitu karena kita begitukan kan begitu sebetulnya. Jadi kalau saya memandangnya demikian. Untuk urusan bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi perilaku yang tidak baik, semisal suap menyuap, ya kita mesti tahu dulu aturannya kayak gimana. Karena ketika tidak semua pemberian uang kepada lembaga negara itu kemudian suap, ya. Tidak semua pemberian uang kepada lembaga negara itu semuanya suap, tidak semua. Karena ada pendapatan negara bukan pajak itu juga ada, dan itu bukan suap, itu legal. Salah satu cara untuk mengukur itu ketika ngomong negara adalah adanya tanda terima. Jadi ketika lembaga tersebut mau menulis penerimaan tersebut secara detail. Ini misalnya begini, yang saya maksud detail itu. Pembayaran jasa apa begitu secara detail bahasanya. Misalnya begini, pembayaran jasa pencetakan ijazah misalnya, detail begitu, atas nama Rozik misalnya begitu. Saya pikir aman-aman saja itu. Kita lihat ini ya. Jadi gitu. Prinsipnya adalah tidak semua pemberian kita kepada lembaga negara itu suap. Tidak semuanya. Selama itu jelas.
Demikian. Cuman ya memang ada juga yang terindikasi ke sana. Suap itu tidak hanya dilakukan oleh kita terhadap negara. Suap itu bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang ingin maju dalam kontestasi untuk memilih dia. Jadi kita dikasih sekian rupiah, begitu. Tadi dikasih sekian rupiah, mereka minta kita memilih mereka. Jangan lupa, itu juga termasuk suap. Meskipun kemudian itu diolah sedemikian rupa menjadi ini uang lelah, ini transport dan sebagainya. Ini pengganti ongkos kerja karena dia ini banyaklah argumentasi yang kemudian dibangun untuk melegalisasi tadi itu. Kalau saya sederhana melihat itu, begini, kalau itu memang sebuah ganti rugi, saya misalnya ganti rugi saya bekerja, maka saya akan saya milih Pak Ek, begitu ya. Tapi untuk memilih saya mesti meninggalkan pekerjaan saya. Maka saya dikasih sesuatu oleh Pak Ek tersebut. Itu oke. Jadi logikanya karena saya memilih Pak X, sehingga Pak X memberikan kepada saya pengganti ongkos saya bekerja. Itu masih bisa diterima. Faktanya apakah begitu? Faktanya adalah bisa jadi tidak begitu. Jadi karena Pak X pengen maju, maka saya ditawarin, ini loh, mau ndak milih Pak X? Kalau mau maka ini sekian. Atau tidak begitu, ini kamu, kata Pak X, saya mau maju. Itu sebagai kontrak tidak tertulis agar saya nantinya milih Pak X. Yang baik bagaimana? Yang paling moderat, yang paling sip adalah tidak diterima. Tapi kan sulit untuk begitu. Yang paling sip adalah terima semuanya. Ya. Tentukan pilihan Anda sesuai dengan hati Anda. Kalau ngomong pemilu itu yang kalau ngomong pemilu ya, yang wajib untuk kita lakukan betul-betul itu adalah memilih. Karena ketika kita memilih, kita sudah menentukan nasib bangsa kita ke depan. Ya. Kalau kita memilih seorang calon pemimpin dengan vote kita, itu sesungguhnya jihad kita untuk membangun bangsa dan negara. Meskipun saudara sekalian, di luar sana beredar teori yang kemudian dihembuskan bahwa politik itu kan pekerjaan. Menjadi legislatif, menjadi wali kota, bupati, dan sebagainya, itu kan pekerjaan. Maka wajar jika kita diberi sesuatu sebagai imbalan memilih dia. Kalau narasi itu yang dibangun, berarti kan suap menyuap itu sudah menjadi budaya. Padahal yang betul masa begitu? Yang betul itu kan para wakil rakyat itu tidak sedang bekerja, tapi sedang berjuang untuk memikirkan nasib kita, nasib masyarakat. Mindset yang harus dibangun itu ya, yang mesti kita bangun itu. Nah mereka dibayar, iyalah, mereka juga meninggalkan anak istri, meninggalkan macam-macam, nggak bisa ngapa-ngapain kok mereka. Mereka hanya mikir, tugas mereka mikir tentang nasib kita kok. Wajar kalau mereka dibayar dari pajak gitu kan, wajar sekali, tidak masalah. Begitu.
Jadi yang repot kalau dibuat anggapan begini. Kalau dulu pilihan politik itu kan pilihan ideologis banget. Nah sekarang kayaknya itu mulai dilakukan reduksi, mulai dilakukan redefinisi atau apa istilahnya ya, sehingga orang memahami bahwa politik itu tidak ideologis banget, begitu. Tapi saya kok masih ganjil. Saya secara pribadi masih ganjil melihat itu. Karena begini, kenapa saya ganjil melihat itu? Teman saya banyak, saya biasa ngopi dengan banyak orang, gitu ya. Ketika sudah bicara politik, maka mereka kemudian pikir kelompok ini, pilih kelompok ini saja loh. Jangan kelompok itu, nanti itu bahaya. Masih begitu. Pilih kelompok ini saja loh. Oke. Kalau kelompok itu nanti bahaya, nanti dampaknya begini. Termasuk kemudian dampak nanti kita tidak dapat proyek macam-macam. Salah satu yang kemudian dihitung itu. Jadi pilihan politik itu masih memilih pilihan politik itu masih memasukkan variabel. Ketika yang dipilih itu menang, maka dia mendapatkan kekuasaan berupa bantuan, berupa SDM, berupa pekerjaan dan sebagainya, proyek dan sebagainya. Masih melakukan masukkan variabel-variabel itu. Loh, lah katanya ini kita milih pemimpin. Katanya bergembira milihnya. Katanya sudah ya apa? Tapi masih begitu gitu loh. Jangan kelompok ini nanti nggak bisa diajak berbagi dan sebagainya. Ini sebetulnya apa? Kan begitu. Jadi narasi yang kemudian dibangun bahwa politik itu adalah ya pemilu itu adalah pesta demokrasi, betul-betul pesta dihadapi dengan gembira, itu ternegasikan dengan itu tadi, ternegasikan dengan model-model statement yang mengatakan bahwa jika yang menang kelompok tertentu maka kita nggak dapat apa-apa. Itu tadi. Bahkan lebih ngeri lagi kalau begini. Hati-hati, kalau yang menang kelompok itu, maka kita nanti bisa cilaka. Nah, ini sebetulnya urusan apa gitu, Pak? Apakah ini sekedar urusan ideologi atau urusan apa? Urusan pekerjaan atau urusan apa? Urusan bangun bangsa atau urusan apa? Saya seringkali melihat ya teman-teman yang sedang berkontestasi itu menggunakan cara-cara yang menurut saya lucu. Cara-cara yang lucu. Jadi ya, kenapa saya katakan cara lucu? Ya lucu sekali lah. Ngomongnya ingin membangun bangsa dan negara. Awalnya ngomongnya ingin membangun bangsa dan negara. Tapi ketika bicara bagaimana membangun bangsa dan negara loh ya, maka berbicara kelompoknya. Ini sudah tidak lagi bicara bangsa dan negara, tapi berbicara kelompoknya.
bicaranya adalah bela negara. Bicaranya adalah bela negara. Tapi suatu saat beberapa test case kemudian kelompok-kelompok tersebut punya kekuasaan misalnya. Tahun-tahun tertentu punya kekuasaan misalnya. Cerminan bahwa niatnya membangun bangsa itu juga tidak terlalu tampak. Bahkan justru lebih kepada bagaimana mereka memperkuat kelompoknya dengan menarik semua kelompoknya kepada gerbongnya. Begitu. Apakah kemudian orang-orang yang bermodel begitu itu layak kita sebut dengan calon pemimpin yang ideal? Masing-masing kita tentu punya alat ukur yang berbeda. Saya bisa jadi berbeda dengan jenengan karena alat ukur kita berbeda. Orang yang mendapat proyek banyak tentu akan mengatakan sebuah masa itu baik karena dia mendapatkan sesuatu. Orang lain yang tidak mendapatkan sesuatu tentu akan bukan tidak mungkin akan mengatakan bahwa kepemimpinan tersebut tidak baik. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan sesuatu. Biasa saja. Orang yang pernah disakiti tentu akan mengatakan bahwa sebuah periodisasi itu, pemimpinan itu zalim dan sebagainya. Macam-macam persepsi itu. Dan itu sah-sah saja. Karena semua terjadi sesuai dengan persepsi masing-masing. Nah, satu hal lagi yang mesti kita serius dalam melihat dan menyikapinya, ya, dan melihat dan menyikapinya itu adalah bagaimana orang-orang itu dengan visi yang seolah-olah membangun, tapi kemudian jauh api dari panggang. Nah, orang-orang model begitu kan mesti kita hati-hati juga. Tapi lagi-lagi yang saya maksud hati-hati itu ya ini belum tentu yang saya maksud berbahaya itu menurut jenengan berbahaya. Itu belum tentu juga. Ya itulah negara demokrasi, indahnya di situ itu. Jadi baiknya orang itu menurut siapa begitu juga terjadi. Yang pasti saudara, ini pasti. Saya berharap kita semua tidak alergi dengan pemilu. Kita semua tidak alergi dengan pemilu. Karena dengan pemilu itu kita bisa turut serta menentukan nasib bangsa dan negara. Itu yang pasti. Ya. Jadi ketika kita bicara pemilu, maka kita punya kewajiban untuk hadir di TPS dan menentukan nasib bangsa ini dengan tangan kita. Begitu. Persoalan pilihan itu ya silahkan dipilih yang menurut Anda terbaik. Terbaik bagaimana? Kalau saya melihat pemimpin yang visioner, yang memikirkan nasib masyarakat, bukan sekedar nasib saya, nasib masyarakat. Kalau mikir nasib masyarakat, pasti mikirkan nasib saya. Kalau mikir nasib saya, belum tentu mikir nasib masyarakat. Gitu. Jadi sederhananya begitu. Jadi pemimpin yang memikir nasib masyarakat itu pasti memikirkan nasib kita.
Tapi orang yang memikirkan kita belum tentu mikir nasib masyarakat. Saya pikir gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.